Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسم مقام الطرق للسعادة وبين أن يد الله على الجماعة اللهم صل وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dalam kesempatan kali ini khatib ingin berwasiat terutama kepada diri khatib sendiri dan kepada segenap jamaah sekalian pada umumnya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ الْآيَةِ. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri ini memperhatikan yang lalu, masa yang lalu untuk hari esoknya. Hendaklah setiap diri ini memperhatikan dunianya, begitu ditafsirnya, untuk kepentingan akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha memperhatikan, Maha mengetahui hamba-hambanya, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, dalam satu ayat ini diulang perintah takwa 2 kali. Dan di dalam Al-Quran, dalam satu ayat diperintah takwa 2 kali, itu hanya di 2 ayat saja. Yang pertama di surah An-Nisa ayat 1 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, hingga akhir ayat itu. 2 kali dalam satu ayat. Kata para ulama, dalam satu ayat diperintah takwa 2 kali, menunjukkan isi ayat ini sangat penting, cuman banyak orang yang mengabaikan atau meremehkan. Isinya itu sangat penting, cuman banyak orang yang mengabaikan. Kalau An-Nisa ayat 1 itu berkenaan hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Ini karena hari-hari ketemu, kadang sebagian suami itu berbuat baik pada istrinya itu kayak nggak ada pahalanya gitu, makanya ogah-ogahan. Padahal kalau suami berbuat baik pada istri, itu pahalanya ya gede besar itu. Sampai Nabi menyabdakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian para suami adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada istriku dibandingkan dengan kalian. Itu sebaliknya juga istri, karena hari-hari ketemu dengan suami, sehingga beranggapan seolah-olah kalau berbuat baik pada suami itu kayak nggak ada pahalanya. Padahal berbuat baik pada suami itu pahalanya gede besar. Sampai Nabi menyabdakan, suamimu itu ya surgamu, suamimu itu ya nerakamu. Demikian juga orang tua kepada anak, anak pada orang tua. Karena hari-hari ketemu, seolah-olah kalau berbuat baik sama anaknya kayak nggak ada pahalanya. Padahal berbuat baik pada anak itu pahalanya gede banget, besar sekali. Demikian juga ketika anak berbakti pada orang tua, pahalanya juga besar sekali. Nah, demikian juga kalau suami zalim kepada istri, itu jangan dikira dosanya juga tidak besar. Itu dosanya besar sekali itu. Sampai Ibnu Asakir mengatakan, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang wanita kecuali laki-laki yang hina. Demikian juga seorang istri kalau durhaka kepada suaminya, itu dosanya juga sangat besar sekali.
Cuman karena hari-hari ketemu dikira itu biasa saja gitu loh. Padahal dosa itu semua kalau nggak ditaubati diakumulasi oleh Allah itu. Kalau nggak ditaubati, karena dosa besar itu harus ditaubati. Demikian juga ketika orang tua kepada anak, anak pada orang tua. Kalau orang tua zalim kepada anak, jangan dikira tidak besar, besar dosanya itu. Sampai kalau dalam bahasanya Sayyidina Umar kepada seorang tua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya dengan mengatakan, kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai. Sebagaimana uququl walidain, durhaka kepada orang tua, itu dosanya juga sangat besar sekali. Bahkan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Sementara kalau Al-Hasyr ayat 18 itu lebih banyak bicara tentang waktu. Lah waktu ini juga sama. Ada banyak orang yang tertipu kata Nabi terkait dengan waktu ini. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia itu tertipu kata Nabi. Apa itu? Yang pertama as-sihhah, nikmat sehat. Yang kedua wal faragh, nikmat waktu luang. Jadi nikmat waktu ini banyak orang yang tertipu kata Nabi. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita termasuk yang mau sadar tentang pentingnya waktu ini. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, kata beliau saat itu Nabi sedang menasihati seseorang. Apa kata Nabi? Ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa saja itu? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, dan kayamu sebelum datang fakirmu. Wa faraghuka qabla syughlika, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Karena kalau kita sanggup memanfaatkan kondisi 5 tadi sebelum datang yang 5, kalau kita manfaatkan untuk berbuat banyak kebaikan yang Allah ridhoi, kok suatu saat kita terhalang dari berbuat kebaikan itu, hadisnya Sahih Bukhari juga. Allah berfirman kepada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat. Saat dia mukim ketika safarnya, saat dia sehat ketika sakitnya. Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, bahkan saat dia hidup ketika sudah matinya, pahalanya terus dicatat. Kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi. Karenanya kemudian jangan sampai kita ini tertipu oleh nikmat waktu luang ini. Maka sepatutnya kita memperhatikan waktu kita di dunia ini untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Karena surga hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Pada akhirnya khatib hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah maukan dan mampukan kita untuk memanfaatkan waktu ini dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya semoga kita semua menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.